Nabila Sarah Jawara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 2021 07 Baik, di 145. sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara pengalaman leadership atau pengalaman seorang kepemimpinan. Baik, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, kemudian yang kedua ada teori kepemimpinan menurut Harsey dan Blanchard. Yang ketiga ada biodata narasumber, dan yang terakhir ada pertanyaan dan jawaban narasumber. Pengertian kepemimpinan. Menurut KBBI, perihal pemimpin atau cara memimpin. Jika secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjuk, atau memengaruhi. Menurut website dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Selain itu, kepemimpinan juga bermakna aktivitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari sikap kepemimpinan yakni untuk mencapai sebuah target atau goal di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi yang selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan yang dapat terlaksana karena adanya kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada teori kepemimpinan menurut Harsey dan Blanchard. Menurut Harsey dan Blanchard, Kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader yang bermakna pemimpin, ketua, atau kepala. Sebenarnya, banyak definisi dari kepemimpinan yang dikemukakan oleh para pakar yang sesuai dengan perspektif individu masing-masing dari aspek yang paling menarik. Banyak pengertian dari kepemimpinan. Beberapa pengertian kepemimpinan yang dikutip oleh Yulk pada tahun 2005 adalah berikut. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang kehendaknya dicapai bersama. Model kepemimpinan dari Blanchard dan Harsey menggambarkan jika kemampuan individu untuk mengevaluasi dan memilih strategi kepemimpinan yang mereka yakini paling baik untuk diterapkan pada situasi atau tugas tertentu. Oke, selanjutnya adalah biodata dari narasumber yang saya wawancarai tentang pengalaman kepemimpinannya, yakni Ali Atakin Ba'adu. Ia merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Ia sempat menjadi ketua acara Sharia Finance Expo atau SFE 7 2022. Pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Anda makna dari kepemimpinan itu? Ia menjawab, kepemimpinan menurut Ali terdapat dua perspektif gaya kepemimpinan yang bisa ia identifikasi, yaitu gaya kepemimpinan sebagai leader dan gaya kepemimpinan sebagai bos. Teori kepemimpinan yang mungkin relevan adalah teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Teori ini dikembangkan oleh Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dengan mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi yang dihadapi oleh pemimpin dan karakteristik serta kemampuan bawahannya. Menurut Ali, pemimpin yang berperan sebagai leader ialah memiliki kemampuan yang luas dalam berbagai bidang terkait dengan pekerjaan dan fokus pada pengembangan kualitas bawahannya. Ini sesuai dengan konsep dalam kepemimpinan situasional. Pertanyaan kedua. Apa yang melatar belakangi Anda untuk memutuskan atau mengiyakan untuk menjadi ketua pelaksanaan SFE tahun kemarin? Menurutnya, ada banyak pertimbangan, yaitu terutama ia sudah siap karena sering memegang proker di organisasi pada saat SMA. Kemudian SFE proker prodi, maka dari itu ia tahu tentang prodinya. Di sini ia juga cukup dikenal di ranah angkatan dan dosen. Dia senang dan nyaman dengan circle atau pertemanan di prodinya. SFE ini proker, bisa dibilang proker yang abstrak, tidak ada visi yang jelas, hanya tertera program tahunan HMPS Manajemen Keuangan Syariah saja. Karena ketidakjelasan ini, dia bisa membuat SFE ini
dengan ramuan yang dia mau. Artinya di sini ada tantangan tersendiri. Dengan didukung penuh oleh HMPS selaku pemegang proker, Ali cukup banyak dikenal oleh orang-orang sebagai seorang yang selalu bertanggung jawab, salah satunya di kalangan teman-temannya. Biasanya orang mendengar pendapatnya dan melaksanakan. Mungkin karena dia juga terdapat unsur kewibawaan, dan yang terakhir dia cukup terdidik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ali menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat kepanitiaan? Kunci pertama adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah kunci dari segalanya. Setiap hari, harus bisa bijak menempatkan diri. Misalnya ketika rapat, komunikasi kita harus formal. Kalau sehari-hari, ya komunikasinya secara friendly atau berteman. Mendekati bawahannya dengan berkomunikasi yang benar, mencoba untuk mencari inti permasalahan, diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, yang lumayan susah jika sudah bertemu dengan kebiasaan dari orang tersebut, karena itu memerlukan waktu yang lama. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ali membagi waktu di mana dia harus menjadi ketua pelaksanaan dan menjadi seorang mahasiswa? Di sini dia menjawab jika dia masih gagal untuk membagi waktu sebagai ketua pelaksana dan mahasiswa, dikarenakan terlalu banyak yang harus ia benahi di acara tersebut. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, sumber daya manusia yang masih di bawah standar, salah satunya penggunaan Word dan Excel yang masih gagap atau kurang bisa menguasai. Yang kedua, ada kurang reaktif, masih terlalu pasif di saat para anggotanya sedang mengikuti rapat. Kemudian yang ketiga, kurang inisiatif. Perlu diajarkan bagaimana mencari ide sesuai zaman dan preferensi kita. Jadi beberapa pelajaran yang ia tinggalkan akan tetapi untuk kerja kelompok, ia selalu berpartisipasi secara pribadi, Dan secara pribadi, ia masih susah. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Di sini, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader yang bermakna pemimpin, ketua, kepala. Sebenarnya, banyak definisi dari pemimpin yang dikemukakan oleh para pakar yang sesuai dengan perspektif individu masing-masing dari aspek yang menarik. Dari berbagai fenomena kepemimpinan yang ada, banyak pengertian dari kepemimpinan. Nah, kemudian indikator gaya kepemimpinan situasional dari seorang ahli Ataki dalam menjadi ketua pelaksana acara SFV menurut Blanchard dan Hersey antara lain. Yang pertama, instruksi yang diperlihatkan pemimpin selalu memberi arahan. Kemudian ada konsultatif, mencerminkan penugasan pemimpin atas tanggung jawab dan arahan yang diberikan kepada bawahannya. Kemudian yang ketiga, partisipasi diwujudkan dalam perilaku pemimpin dengan tingkat dukungan yang tinggi dan tingkat arahan yang rendah. Pada gaya ini, pemimpin dan pengikut akan bertukar ide sampai memecahkan suatu permasalahan dan keputusan. Kemudian, berdasarkan keputusan dari teori kepemimpinan situasional dengan cara model Blanchard dan Hersey menjelaskan konsep hubungan antara perilaku kepemimpinan yang efektif dan kedewasaan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kematangan di sini dimaksud dengan menggambarkan kesiapan dan kemampuan anggota atau bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan. Sekian presentasi saya tentang wawancara kepemimpinan bersama Ali Ataki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.